Selamat malam Bang Herwanto. Ya, Bang Herwanto mungkin menanggapi dong terkait kemarin kan hasil mediasi itu kan berakhir di blok nih Bang, yang artinya tidak ada penyelesaian di dalam masalah Novi dan juga Agus sendiri. Nah mungkin Abang menanggapinya seperti apa sebagai kuasa hukumnya Novi? ya, yang pertama begini ya, terkait dengan undangan itu, ya saya sejak awal mengatakan bahwa ya itu sudah keputusan tim. Jadi saya samina wa torna aja, ya saya taat aja dengan keputusan itu. Tetapi memang saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock. Tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Mungkin akan ada pertemuan kedua atau ketiga. Nah, selanjutnya memang makin saya percaya bahwa pertemuan itu tidak akan menemui jalan keluarnya. Ya ketika ternyata di sana ya saya lihat bukan seperti orang mau berdamai ya. Apalagi dia ngirim juru bicara, ngirim perwakilan dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, laporan-laporan dan sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang mengarah agar ini tidak terjadi perdamaian. Sulit untuk kita menemukan jalan keluar kalau seandainya kita mengungkapkan ya artinya tindakan-tindakan lawan, mempertanyakan tindakan-tindakan lawan. Nah idealnya kalau kita mau berdamai, segala sesuatu kesalahan ya kita harus hapus dulu ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi bagaimana nih solusinya, ini uang ini ada di sini, nah, terus bagaimana cara penggunaannya, itu yang dibicarakan. Ini kan jauh, ini tidak ada pembicara masalah begitu. Tetapi tim dari Novi sudah mengirimkan semacam ya tata cara pelaksanaannya lah. Nah, tinggal mereka pelajari juga. Bang, dengan kemarin tidak hadirnya Bang Fakat dan juga Agus sendiri itu mungkin menurut dari tim Abang itu seperti apa? Apakah kecewa atau gimana Bang? Kalau saya ya 1 jam atau 2 jam sebelum ada pertemuan itu ada anak media tanya sama saya, kira-kira Farhad datang nggak Bang? Saya udah tebak, dugaan saya dia tidak akan datang. Loh kok Bang yakin nggak datang? Termasuk juga ketika saya mau masuk ke Gedung Juang juga media pada tanya kan, datang nggak Bang kira-kira Farhad? Saya katakan saya tidak yakin kalau dia datang. Kok bisa yakin Bang Farhad nggak datang? Nah, justru ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Pablo Bandoa, bahwa ada yang memanfaatkan perkara ini ya. Nah sekarang kalau perkara ini pengen benar-benar diselesaikan ya, pengen di stop selesai, gampang kok menyelesaikannya ya kan, sangat gampang lah kan. Agus juga kemarin begitu dengar mau dilaporin dia langsung ngomong kan, yaudah damai-damai aja kata dia. Artinya kan kedua belah pihak sebenarnya, dari pihak Novi sama pihak Agus kan sebenarnya ada titik temunya. Ini kan yang bikin gaduh orang sekitarnya ya, orang sekitarnya yang benar-benar yang mungkin ya masih pengen panjang gitu kan episode-episodenya. Lahir lagi laporan ini dilaporin, kemarin juga lahir laporan lagi ya. Kita sudah tahu dong, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya orang yang pengen panjang episode, siapa sebenarnya yang pengen ini cepat selesai ya kan. Jadi bisa kita lihat lah ya. Jadi artinya walaupun orang bilang oh, ini pengacara terkenal nggak mungkin perlu panggung, kata siapa ya, kita kelihatan dong orang-orang yang ini pengen panjang ini kan kelihatan. Makanya saya sudah tebak ya, dari pihak itu nggak ada, saya lihat pihaknya dari PH-nya Agus tuh malah nggak ada yang ini kan. Nah ini kan udah ketahuan dong. Jadi ngirim juru bicara, terus ngirim apa lagi tuh selain juru bicara, apa itu namanya tuh, nggak tahu lah dia kirim apa lagi. Tapi orang-orang yang dikirimkan sebenarnya ya tidak ada fungsinya. Kenapa? Tidak bisa mengambil keputusan. Percuma kirim, kecuali kalau dia dikasih kewenangan untuk mengambil keputusan. Wah ini kan cuma sekedar ngomong-ngomong doang, omon-omon doang buat apaan? Buat apaan datang ke Gedung Juang kalau omon-omon doang? Bang, tapi kata Bang Farhad juga langkahnya tidak hadir mediasi itu kemarin sudah tepat karena Novi itu memang headnya jahat dan tidak mau mengembalikan uang donasi itu ke rekening Agus. Ya pernyataan mantan kawan saya itu saya
sudah bisa saya tebak lah ya, karena kalimat-kalimat yang selalu dilontarkan itu menurut saya kalimat-kalimat yang memang kurang bersahabat ya, kurang bersahabat dan tidak akan menemukan titik temunya ya. Kenapa? Ini kan yang dilontar-lontarkan itu lontar-lontarkan kalimat-kalimat yang menurut saya ini sudah tidak bersahabat dan jauh dari perdamaian. Jadi kalimat status dia apa aja tuh. Kalau bikin status itu kan, waduh kayak apa? Kayak anak kecil gitu. Jadi tidak menunjukkan sebagai seorang penegak hukum, sebagai seorang advokat ya yang menjaga harkat martabat, terus juga benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang ditangani itu nggak ada mengarah ke sana. Bang Farad juga bilang sudah tidak ada kompromi lagi pada pihaknya Novi. Beliau menegaskan bahwa serahkan uang donasi ke rekening Agus atau proses hukum tetap berjalan. Gimana, Bang? Saya sejak awal mengatakan ya, saya sebagai advokat ya, sebagai penegak hukum, saya ngeliat laporan itu ya, nggak ada sedikit membuat saya pusing, tuh nggak ada ya. Jadi artinya, dan Novi juga sama kan, kemarin juga kalau uang ini mau diserahkan silahkan, bahkan itu dengan tegas disebutkan dengan salah satu tim kita tanpa harus syarat cabut laporan. Artinya kan nggak ada kegentaran sedikit pun, tidak ada kegentaran sedikit pun untuk menghadapi laporan itu. Jadi kecil, laporan itu kecil, mau LP-nya tambah aja LP lagi kalau nggak apa-apa. Novi itu nggak ada gentarnya, kemarin sudah menyatakan kok. Jadi artinya ketika uang ini mau dikembalikan nggak ada syarat juga dan untuk mencabut LP kan, kecuali kalau ada syaratnya cabut laporan ya. Novi ketakutan, ini kan nggak ada siap menghadapi laporan polisinya. Jadi silakan aja, jangan cuma ngomong doang. Artinya emang dari pihak Novi juga kemarin ada statement seperti itu? Udah, dengan tegas mengatakan bahwa andai kata uang itu mau diserahkan, tidak ada syarat untuk cabut laporan, silakan aja. Niatnya Novi mau kasih uang donasi ke pihak ketiganya itu ditolak mentah-mentah juga ya Bang sama Bang Farad itu? Ya, saya dengar sih informasinya begitu. Ya, saya sebenarnya sih, ya saya pengennya yayasan itu tegas aja udah, jangan memberikan pilihan gitu loh. Apa yang kita yakini benar, jalankan. Apa yang kita yakini benar, lakukan. Jadi tidak perlu kompromi-kompromi lah. Saya ibaratnya menghargai keputusan tim ya. Saya bilang sami'na wa ta'na. Tapi pendapat hukum saya ya, saya sebenarnya sudah nggak mau lagi duduk bareng tuh, nggak mau. Udah kita tempur aja udah. Jangan ragu-ragu gitu loh. Menghadapi orang seperti ini kita jangan ragu-ragu. Sepanjang kita meyakini ini di jalan yang benar dan bermanfaat untuk orang banyak, jalankan. Udah gitu aja. Tapi setelah hasil mediasi kemarin itu mungkin Bang, selanjutnya mungkin dari pihak Abang itu mungkin ada pertemuan ya sama timnya Novi atau bahkan Novinya untuk langkah ke depannya kan seperti apa gitu? Iya, ini juga saya lagi mau ketemu kan sama tim untuk membicarakan langkah-langkahnya seperti apa. Karena ya saya juga termasuk ibaratnya ya baru kali ini saya mendapatkan klien yang sangat baik, sangat legowo gitu kan. Saya jujur aja ibaratnya ya inilah kesulitan saya secara pribadi ya, saya menangani perkara mendapatkan klien yang sangat baik ya. Sebenarnya ini termasuk yang membuat saya juga agak sedikit gelisah. Saya biasanya dapat klien itu yang keras, tegas ya. Jadi ini kebetulan Novi ini sangat baik dan orangnya terlalu sabar ya. Dari mungkin kemarin juga pas pada saat saya temui di Gedung Juang ya Bang ya, salah satu tim Abang yaitu Kasilvia itu ya, pos 3-nya berarti Kasilvia. Beliau mengatakan bahwa akan melaporkan beberapa tim pengacara PH-nya Agus juga gitu Bang, secara gamblang dan tegas. Iya. Gimana Bang? Kalau untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu kan memang tidak ada hubungan dengan Novi kan. Artinya kami sendiri mengambil langkah itu boleh. Karena kan kalau kami menduga bahwa seorang ini ada dugaan melakukan pelanggaran kode etik, maka kami punya hak tanpa harus minta izin kepada Novi. Nah, tapi terkait dengan umpamanya pelanggaran hukum itu harus minta izin kepada Novi. Nah, sementara Novi ini
mau konsen dengan kerjaan yang lain karena dia masih dibutuhkan ke masyarakat. Itu saya katakan Novi terlalu baik, ya. Dia tetap memikirkan orang banyak gitu. Tapi kan di dalam hukum itu ya kalau dia melaporkan, kalau memang ada dugaan lapor, harusnya idealnya lapor. Cuman ya tadi sekali lagi saya menemukan klien yang begitu baik. Kalau masalah kami akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan sebagainya, itu kita rumuskan nanti. Itu bisa tim pengacara untuk melaporkan, bisa, tidak perlu tanpa ada. Gitu ya, Bang. Ya. Bang, ini menanggapi dong Bang terkait sindiran Bang Farhad kepada tim-tim pengacaranya Novi ini yang tadi Abang juga sudah lihat dari statusnya, salah satunya adalah Kak Sylvia gitu tadi disindir. Iya. Gitu. Gimana Bang? Dia juga dulu pernah kan bikin status juga kan, ini saya kan pernah tahu nggak? Iya. Ya dulu dia bikin status ini saya apa namanya sesat apa gitu kan bahasanya kan, kalau nggak salah saya pernah dikirimin apa namanya ini kan, dia udah blok saya tuh, sudah blok saya apa namanya tuh. Jadi saya mah nggak blok juga, saya nggak pernah lihat status dia karena nggak ada manfaatnya. Nah ini kan itu dia statusnya tuh, Di sini nih. ya kan? Kelihatan nggak? Oh, iya. Ya kan? Siap. Statusnya dia, ngomongin saya juga. Sikat-sikat pengacau sesat dia kan, dia nunjukin yang saya pakai kan. Ya ini status dia memang begini-begini. Ya sama kayak dia nyinggung juga ketua tim kami kan, Silpi. Nah, Kak Sil ini kan ketua tim kita. Ya memang menurut saya begini ya, ketika ada seorang advokat yang ditunjuk oleh kliennya untuk menangani perkaranya, nah ketika dia membuat status yang tidak ada hubungan dengan perkara, maka saya dapat menyimpulkan bahwa orang ini ternyata wawasannya kurang cukup. Kenapa? Dia tidak mampu mencari argumen untuk melakukan pembelaan terhadap perkara yang ditanganinya, sehingga dia membuat status yang menghina, mungkin dari penampilan, dari fisik, dari ini, dari itu, dan sebagainya. Ini kan gak ada hubungan dengan hukum. Saya pakai ini namanya. Saya kan menyesuaikan dengan body saya, ya. Saya body sport, ya. Nah, terus badan saya kan, terus style saya, gaya saya sesuaikan. Ya saya tadinya juga mau pakai bando, tapi ternyata begitu saya berkaca pakai bando nggak cocok. Kan anak saya juga bilang, itu Pak pakaian perempuan katanya. Kalau Bapak mau pakai begitu, yang pertama syaratnya rambut harus panjang, ya. Rambut harus panjang. Terus juga body juga kayak perempuan harusnya gitu. Jadi saya ya udah nggak pakai saya. Ya saya. Nah, terus juga satu lagi nih. Jadi ternyata yang pakai bando itu ibaratnya mulut juga kayak perempuan. Nah, jadi harus disesuaikan gitu kan. Nah, kayak Kak Sil tuh kan memang dia perempuan, pakai rambutnya dikuncir gitu kan. Memang begitu. Jadi kalau dia bikin status terkait begitu, ya menurut saya dia sudah kehabisan atau dia tidak mampu mencari argumen, ya, untuk melakukan pembelaan terhadap perkara yang dia tangani. Bang, ini yang terbarunya itu pengacara dari donatur itu lagi bikin polling ya Bang ya? Ya. Menanggapi tentang pesan pedasnya Bang Farhad Abbas gitu kan? Ya. Gimana tuh Bang? Ya, polling itu saya sebenarnya sih ya silakan aja polling itu, memang ya namanya demokrasi ya, silakan aja kalau mau diadakan polling untuk menentukan uang gitu kan. Nah, tapi sekali lagi saya sih pengennya ya yayasan tidak perlu menunggu polling ya, sepanjang yayasan memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan ini memiliki dasar hukum dan bermanfaat orang banyak lakukan. Saya tadinya mengeluarkan pendapat udah Bang digunakan aja yang lain, nggak mungkin bermasalah, yang penting berguna dan kegiatan tersebut terkait dengan kemanusiaan dan sosial, udah gitu. Bang, ini pengacara donatur juga akan daftarkan gugatan juga ya Bang ya ke pengadilan negeri hari Jumat depan untuk meminta hakim putusan apakah donasi itu akan dikembalikan ke Agus atau tetap di Novi ataupun diserahkan ke pihak ketiga gitu Bang. Apakah langkah tersebut juga menurut Abang tepat? Ya kalau menurut saya ya kurang tepat juga ya, kurang tepat. Kalau menurut saya sudahlah, ibaratnya ini cuman permasalahan gini,
gugatan ini ya ada baiknya, ada tidak baiknya juga. Tapi ada gugatan baik-baiknya, artinya menentukan, ada kepastian hukum, mau ditaruh kemana ini uang, mau diapakan ini uang, itu kepastian, itu baiknya. Tapi tidak baiknya menjadi permasalahan hukum yang baru gitu. Nah, sebenarnya yang tidak perlu ada permasalahan hukum yang baru, sebenarnya ini bisa diatasi sepanjang yayasan ini tegas saja. Udah sepakat begini, tidak perlu ada, ini kan seperti pilihan kan, A ini, B ini, C ini gitu kan. Nah kalau menurut saya, kami akan melakukan seperti ini, ya saya minta persetujuan dari donatur, selesai gitu loh. Jadi tidak ada pilihan, tapi kita mau melakukan pilihan seperti ini, setuju nggak? Udah gitu aja. Oh, berarti dari internalnya aja dulu. Iya gitu aja, harusnya begitu. Tapi ya mungkin ada yang lain. Iya, tapi ya pemikiran orang kan beda-beda, nggak apa-apa. Kita menghormati dan menghargai siapapun yang mau melakukan upaya-upaya hukum. Oke, Bang. Terkait Bang Farhad juga bilang katanya akan membuat laporan baru terhadap Teknovi nih Bang. Itu gimana? Ya buat aja laporan kalau memang menurut dia ada pelanggaran atau ada tindak pidana yang dilakukan oleh Teknovi. Silakan aja buat aja. Kita pusing juga kita kalau menghadapi pernyataan-pernyataan orang yang nggak penting. Ini kan saya baru kali ini ibaratnya gitu, saya ketika ada orang yang mau mengatakan tidak perlu berteman sama saya lagi, itu rasa-rasanya kok kalimat ini membuat saya jadi untung gitu. Jadi berteman dengan penjual minyak wangi katanya kebagian wanginya ya, berteman dengan pandai besi kebagian baunya. Nah, jadi ketika ada orang yang tidak mengatakan tidak mau berteman, saya kok baru kali ini merasa bahwa ya gue nggak kebagian baunya gitu. Bang, ini kan kemarin pada saat pertemuan antar di Gedung Juang itu kan, setelah pertemuan itu Teknovi juga buat status kayak kok bisa ya orang yang ada gangguan mental dan kondisi obat penenang jadi juru bicara di saat mediasi, dan dalam ini lulusan sekolah kerja. Maaf bukan menerangkan masalahnya tidak ada kredibilitas di acara tersebut. Bukan mediator juga bukan gitu, mengatakan profilnya yang diangkat dari timnya Agus nih Bang, gimana? Ya kalau menurut saya begini ya, orang cerdas akan kumpul dengan orang cerdas ya. Jadi bebek akan berkumpul dengan bebek, harimau akan berkumpul dengan harimau, monyet juga akan berkumpul dengan monyet, gitu aja. Jadi kalau orang cerdas ya pasti berkumpul dengan orang cerdas dan akan melakukan hal-hal yang cerdas. Ya, sebaliknya juga begitu. Udah gitu aja komentarnya. Ini Bang Farhad juga bilang minggu depan akan laporkan orang UMKM yang sudah ke rumahnya karena sudah buat malu-malu dengan pasar sakti. Ya silakan aja, udah laporin nggak apa-apa. Saya dulu pernah juga terima kuasa di UMKM ya. Saya sebenarnya mundur tuh di media. Ya, saya pikir bisa selesai gitu kan. Tapi ternyata ya UMKM kan punya haknya. Ya temuin dong UMKM. Dia aja nggak pernah nemuin UMKM. Temuin aja UMKM, sampaikan ini datanya begini. Sekarang semua orang udah berapa orang udah dilaporin, udah banyak banget laporannya. Ya mungkin dia butuh banyak kertas laporan kali kan. Ya silakan aja. Tapi alasan apa? Apa yang kuasa hukum itu kenapa? Saya juga dulu kan ya kalau saya pikir ya Farhad ini benar-benar mau menyelesaikan di pihak yang benar. Dia sudah, ketika saya dapat kuasa dari UMKM, malamnya kan dia telepon saya, minta ngobrol. Kan ketemu sama saya ngobrol dia nunjukin data-datanya, ya kan. Besoknya juga saya terkomunikasi. Ketika saya sudah menerima tanda tangan dari dia, kata dia, oh jangan si Andi ini bukan orang yang berperkara, harus ada Sanjay. Besoknya saya dapat kuasa dari Sanjay juga untuk menanyakan uang itu kepada Elsa Sarip kan. Kebetulan Elsa Sarip nunjuk dia kan. Ya Elsa Sarip sama dia kan teman baik gitu kan. Ya udah ya biar masyarakat lah yang menilai kan ini siapa mereka ini siapa gitu kan, advokat mana yang advokat putih, advokat hitam, biar orang masyarakat aja menilai gitu. Okay. Bang, kemarin Bang Farhad juga secara tegas akan akan melaporkan pengacara-pengacara yang sudah menyerang harta dan martabatnya. Apa? Dia akan melaporkan pengacara-pengacara yang menyerang
menyerang harkat dan martabatnya dia gitu Bang. Ya nggak apa-apa, laporkan aja. Kalau seandainya ada seseorang yang merasa harkat dan martabatnya diserang ya kalau dia punya gitu, kalau seandainya seseorang itu punya harkat dan martabat dan punya kehormatan dan merasa kehormatan diserang, ya laporkan. Kalau seandainya dia punya harkat dan martabat ya. Tapi kalau seandainya sekarang ini sudah banyak sekali pengacara-pengacara yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat, tidak mampu menjaga kehormatan, sehingga apa? Saya sebenarnya sedih. Bang Hotman Paris itu pernah mengatakan jangan hujat lagi pengacara, jangan hujat lagi, kasihan pengacara sekarang sudah diganti-ganti, ada yang pakai baju daster. Nah, itu banyak sekarang nih, saya lihat ada pengacara dipakaikan daster, ada yang pakai cewek. Ini kan sebenarnya saya sebagai pengacara merasa juga gitu terhina gitu kan, tapi ya bis gimana lagi kalau pengacara itu tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesinya, tidak mampu menjaga kehormatan profesinya, maka siap-siap dihujat. Apalagi sekarang ini zaman media sosial kan, netizen luar biasa, orang diganti dengan ini, orang diganti dengan itu. Ya kita kembalikan lagi kepada diri pribadi orang itu. Kalau kamu punya kehormatan, kamu mampu menjaga harkat dan martabat, ya kamu merasa mungkin harus menjaga. Tapi ketika kamu tidak mampu menjaga, ya kamu pasti akan diserang. Pesan buat Bang Farad apa Bang? Waduh, pesannya apa ya? Saya agak bingung kalau mengirimkan pesan kepada mantan teman saya ini. Tapi saya pikir gini ya, pesan saya ya sudah, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, percayalah ya, suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban ya, baik di dunia terhadap hukum itu sendiri dan kepada Tuhan. Kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban ya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan ya. Jadi kalau seandainya ucapan atau tindakan ini ya yang mungkin bisa ya membuat kita celaka ya mungkin bisa melemparkan kita ke dalam neraka ya, tolong dipertimbangkan. Tapi kalau seandainya ucapan dan tindakan kita ini ya bisa menghantarkan kita ke surga, lakukanlah. Karena saya tadi juga baca tuh, ada para donatur kalau seandainya minta kembali masuk neraka katanya. Itu jadi saya langsung menyambut dengan kalimat surga dan neraka. Kalau untuk Agus dan juga Novi mungkin ya, kalau Agus dan Novi ya dua-duanya kalau seandainya memang punya niat dan masih ingin bersahabat, ya sudah, lakukan yang terbaik. Damai adalah jalan yang terbaik. Tapi kalau seandainya tidak juga, ya sudah, ya, akan ada keputusan hukum ya yang akan menentukan siapa yang berhak menerima. Kalau untuk Bang Densu nih yang mungkin jadi ikut dalam perkara ini. Iya, kemarin juga Bang Densu juga ngobrol banyak sama saya kemarin. Dia panggil saya, kita ngobrol berdua akhirnya. Ternyata dia katakan saya nonton semua Bang ya alhamdulillah, akhirnya seperti Bang Densu kan ya, dia langsung akrab sama saya. Saat itu saya baru pertama kali ketemu Bang Densu, dan begitu ketemu kita langsung akrab, langsung hangat. Nah, jadi pembicaraan Bang Densu itu luar biasa. Bahkan saya kaget loh sama Bang Densu. Sampai saya bilang begini, Bang, abang ini kok seperti kayak pengacara kalau ngobrol. Ternyata dia memahami juga ilmu hukum. Saya ngobrol sama dia sebentar, ya mungkin 15 menit lah ngobrol sama dia. Tapi ternyata kalimat-kalimatnya kental sekali dengan kalimat hukum. Saya bilang, Bang Densu ini ternyata bukan hanya artis ya, bukan seorang atlet juga, ternyata memang dia memahami. Saya lihat kalimat-kalimat hukumnya luar biasa juga. Jadi menurut saya ya Bang Densu hadir di tengah-tengah acara kemarin ya luar biasa. Artinya perhatian dia terhadap perkara ini memang bagus gitu ya. Dia tidak meninggalkan arena. Nah, saya berharap Bang Densu selalu tetap ya. Karena artinya kan ini mau gimana pun, suka nggak suka, terima nggak terima, Bang Densu tetap terlibat sejak awal. Artinya dia tidak meninggalkan arena. Saya menyatakan ya luar biasa lah perhatian dia terhadap perkara ini. Apalagi guna penyelesaian dengan jalur damai. Artinya tujuan dia luar biasa bagus. Silakan lanjutkan. Good.